Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi masih di Trans Studio Bandung. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Hati terusik, setan berbisik. Wah, masih bersama Mbak Dinar ya, atau Teh Dinar di sini. Masih ada dari pertanyaan yang kepotong iklan. Bisa kita ulangi lagi Teh Dinar? Boleh. Apa pertanyaannya tadi sama Ustadz Maulana? Iya. Ketika kita membayar hutang, Iya, mau bayar utang. terkadang kita mempunyai kebutuhan pribadi. Ada kebutuhan pribadi. Dan membuat membayarnya itu tertahan. Sampai-sampai membayarnya tertahan. Bingung. Bingung. Nah, apakah itu termasuk bisikan, Bisikan setan? Makasih. Silakan Ustadz Maulana dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Membicarakan tentang utang. Utang itu hina di siang hari, gelisah di malam hari. Jangan sampai kita punya utang. Betul tidak? Kalau punya utang, Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Hiduplah apa adanya. Betul tidak? Jangan terbawa nafsu. Apalagi takut miskin. Yakin sudah diatur rezeki kita sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya rezeki itu sudah diatur. Makanya minta 5. Ya Allah. Tambahkan rezekiku. Rezekiku Yang banyak. yang banyak, Mudah. mudah, Halal. halal, Lagi berkah. lagi berlimpah. Ulangi. Ya Allah. Ya Allah, Tambahkan rezekiku. tambahkan rezekiku Yang banyak. yang banyak, Mudah. mudah, Halal. halal, Lagi berkah. lagi berberkah. Kenapa? Karena sudah diatur rezeki itu. Kadang kemauan kita, betul tidak? Nafsu, lapar mata kita yang membuat kita berutang. Nah, kalau begini kejadiannya, yang dirasakan, apakah bayar utang atau penuhi dulu kebutuhan? Dengarkan baik-baik. Dalam pembayaran utang, lakukan 3 hal. 1, niat. Ada niat untuk bayar. 2, cari orang untuk mengingatkan kita. Entah itu jadi saksi atau dicatat. Atau cari konsultasi, konsultan. Atau cari orang yang bisa memberikan kita jalan keluar. Dalam artian cari kerja. 1, 2, 3. Cari kerja. Ada niat, ada usaha. Ini usaha. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Target. Rencana. Jadi harus seperti itu. Masya Allah luar Solusinya. biasa. Iya, nah ini bapak-bapak dari tadi nyimak banget Ustadz, doanya Ustadz. Karena kan kalau kita bicara masalah tentang rezeki, manusia itu rezekinya udah ditentuin sama Udah Allah. ditentuin. Jadi yang diminta tambahannya. Tambahannya. Sini, Pak. Coba nih bapak nih mau curhat dulu bentar ya. Ada bapak mau curhat nih kayaknya nih. Bapak dengan siapa? Saya Suhartono Pak dari Kalimantan Barat. Wih, Hari Kalimantan, wah. Kalimantan Barat Nyampe. Yang Yang lagi mana lambai-lambai, istrinya? itu yang lagi ngelambai sendiri. sini Bu. Sini. Ini istrinya sini. Kasih jalan. Ibu kan dikasih uang sama suami Ya. setiap hari berapa? Gak usah sebut. Oh, itu tadi Rahasia, nanya. yang penting cukup. Cukup. Rezekinya dari Allah. Ngaturnya gimana? Yang jelas kalau bisa diusahakan kita nggak usah mengutang, hidup dengan apa adanya. Masya itu lebih Allah. tenang. Pak Haji, Bu Haji, Makasih terima kasih banyak. Bapak. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat jamaah kita dari Kalimantan Barat. Masya Allah. Ustaz Cecep sini aja Ustaz Cecep. Ini saya mau nanya jamaah. Bu suka baca Quran? Jawab yang jujur kompak. Suka baca Quran? Kalau baca Quran biasanya udah lewat 1 lembar ngantuk apa enggak? Nah, tapi ini benar kenyataan ya. Pada saat kita baca Quran ini Masya Allah. Nggak baca Quran, nonton TV, nonton sinetron. Mata melek, melotot aja Ustaz Cecep. Giliran baca Quran, baru selembar kita baca, mata udah kriip, 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 kriip. Kata di sini bisikan, udah ngantuk tidur aja, besok aja lanjut lagi. Nah, ini pertanyaannya, apakah ini bisikan setan? Bisikan setan. Ya, mau Ustaz Cecep. Tepuk tangan buat Ustaz Cecep. Masya Allah, silakan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ditanya bisikan setan apa yang nggak kepikiran gitu. Mudah tapi nggak kepikiran. Ternyata jawabannya adalah tadi. Baca Quran ngantuk.
Jadi setan itu membisikkan kepada kita supaya kita ngantuk ketika dengar Quran. Ketika sholat, ngantuk juga. Sampai bacaannya ngaco, sampai lupa. Subuh lupa berapa rakaat. Jadi cara setan untuk menggoda manusia itu berbisik adalah salah satu diantaranya. Tandanya ketika kita dengar Al-Quran atau ketika kita baca Al-Quran, kita ngantuk. Itu cara setan membisikkan kepada kita. Mohon maaf Bu, tadi mudah tapi nggak kepikiran. Ngantuk ketika baca Quran itu nggak kepikiran. Itu tuh ada setan membisikkan karena setan tidak pernah menyerah. Bahkan sampai ketika sakaratul maut, mohon maaf, dia nyamar si setan itu jadi ibu kita yang sudah meninggal, ayah kita yang sudah meninggal, kakek kita yang sudah meninggal. Siapa sih yang nggak percaya sama kakek? Siapa yang nggak percaya sama nenek? Nenek itu paling sayang sama kita, cintanya melebihi ibu kita, betul tidak Bu? Betul. Anak nangis, sayang cucuku kenapa nangis? Mama nggak beli mainan. Mainan apa? Ada mainan, berapa harganya? 50.000. Kata neneknya, shh, jangan bilang mama. Sayang banget. Nah, waktu mau sakaratul maut, ternyata setan berwujud seperti nenek kita, kakek kita. Hati-hatilah kalau Anda baca Al-Quran, maka kata Nabi siapkan dulu, mohon maaf, kalau ngantuk, sebentar istirahat, wudhu, kalau perlu mandi, mohon maaf, lanjutkan lagi. Jadi ada jeda dulu, jangan diterusin, karena nanti bacaannya kadang jadi kacau, tajwidnya juga menjadi tidak benar, karena setan itu selalu membisikkan. Mohon maaf, hati-hati itu bisikan setan. Bahkan ketika di sebuah sungai dijelaskan dalam satu hadis, iblis berdiri, lapor, pasukanku gimana laporan kalian? Tadi pagi ngegoda siapa? Ada yang bilang, saya sudah bikin seorang pejabat korupsi. Ah, biasa. Ada lagi yang lapor, saya sudah bikin orang mabuk minum minuman keras. Biasa. Saya sudah bikin curi, udah biasa. Memfitnah, sudah biasa. Tapi mohon maaf, ada yang paling depan. Saya lapor, kenapa? Saya sudah bikin suami istri cerai. Barulah iblis bilang, berdiri kamu, ini kebanggaanku. Kau telah menemukan prestasi luar biasa. Suami istri cerai. Makanya hati-hati Bu, setialah. Suamimu adalah satu dari miliaran manusia. Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf. Saya mau nanya sama ibu. Saya mau nanya sama ibu semua. Jawab, siap? Beres acara. Semua ibu-ibu yang hadir di sini, saya traktir bakso. Mau tidak? Sayanya tidak mau. Nggak punya duit. Ibu, saya neraktir ibu-ibu mikir-mikir. Tapi ada laki-laki dari miliaran manusia, dia traktir ibu tiap hari. Bukan hanya bakso, tapi nasi uduk, cicilan rumah, cicilan mobil, anak sekolah. Jadi pada kadang-kadang itu kita udah mau lanjut tapi akhirnya udahlah nunda besok. Nauzubillah min zalik. Kita udah punya niat baik, kita tunda besok. Akhirnya pada saat besok nggak bisa baca, keburu meninggal, nyesel akhirnya Bu ya. Tepuk tangan Pak Ustadz Cecep. Aduh Masya Allah, jamaah. Kita balik lagi yuk tanya jawab. Kalau gitu kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke yang mau nanya boleh lagi angkat tangannya yo. Yang mana? Ini coba. Oh ini ada di depan saya pakai kacamata Bu. Wih. Ibu boleh maju ke depan, manis banget bajunya bagus. Masya Allah tuh. Bawa aja nggak apa-apa Bu, saya yang jagain tasnya. Ya Allah berat banget. Ini kayaknya isinya uang ini. Jangan digangguin. Coba bawa gantiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani, pantes tasnya berat. Ibu Sri Mulyani, pantesan. Ibu Menteri Keuangan.
Sebentar, dari kita bertiga yang belum pernah megang Ustadz Syam doang. Kita udah megang semua. Beneran berat loh. Iya bener, gak percaya. Silakan Ibu Sri Silakan, Ibu. Mulyani pertanyaannya. Saya dari Majelis Taklim Assalam Bandung. Bandung tepuk tangan dong, tuan rumah. Pertanyaannya Ibu Sri. Pertanyaannya begini, kan masalah ini bisikan-bisikan setan. Iya, ya. bisikan setan. Pada saat kita sholat, biasanya kita pingin khusyuk. Khusyuk, Gitu ya. iya betul. Tapi kok ada terus keingatan gitu. Oh. Kesana kemari, kesana kemari. Kepikiran terus sambil sholat. Betul, sampai ini udah berapa rokaat ya. Wah, Nah, lupa gitu. rokaat. Mungkin bener. yang lain juga pernah ngalamin gitu ya. Bener, pasti. Iya. Semuanya yang gak pernah ngalamin ada. Bohong berarti. Pasti pernah ngalamin lupa rokaat semua ya Bu ya? Nah itu untuk menghindari kan kita berusaha pengen sehusu mungkin. Masya Allah betul. Bagaimana caranya? Iya. Tausiah dari Masya Allah. Ini bagaimana nih mohon izin? Penjelasannya silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan juga salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin, tapi itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka penting untuk khusyuk dalam salat. Ustadz, saya kalau lagi salat susah khusyuknya. Berarti itu bisikan syaitan. Betul. Doa yang diajarkan oleh guru kita Ustadz Cecep tadi adalah salah satu doa yang kita panjatkan sebelum memulai takbiratul ihram. Apa itu? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Yang kedua baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dari doa-doa yang barusan kami sampaikan, ternyata khusyuk dalam sholat biar nggak digangguin bisikan setan pas sholat, itu dimulainya bukan pada saat sholatnya, tapi dimulai sebelum sholat. Khusyuk itu dimulai sebelum sholat. Makanya ada ungkapan yang mengatakan dalam riwayat, man lam yakhsha' fi wudu'ihi lam yakhsha' fi salatihi. Siapa orang yang tidak khusyuk pada saat wudhu, pasti tidak khusyuk pada saat sholat. Orang yang tidak fokus ketika wudhu, pasti tidak fokus ketika sholat. Wudhu. Wudhu. Nah, makanya khusyuk ternyata dimulai pada saat wudhunya. Cuci tangan walaupun ini adalah sunnah, tapi ini adalah suatu keberkahan. Kumur-kumur walaupun kumur-kumur tidak termasuk rukun, tapi dia mengambil keberkahan daripada sunnahnya. Istinsyak, menghirup. Bagaimana itu istinsyak? Setengah dimasukin mulut, setengahnya lagi dihirup ke atas sampai agak perih. Kalau baru, kalau udah biasa udah nggak perih lagi. Setelah itu membasuh wajahnya, mulai dari awal tumbuh rambut sampai di bawah dagu sini. Perhatikan dari daun telinga sini sampai daun telinga sini. Kemudian tangan sampai siku, sampai mengalir air tersebut. Mengambil sunnah-sunnahnya wudhu. Apa sunnahnya wudhu? Di antara sunnahnya wudhu, jangan boros air. Sunnah wudhu itu semakin sedikit air dipakai semakin afdol. Ada orang kenceng banget muternya sampai kecipratan orang di sebelahnya. Subhanallah. Maka malam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi sholati. Siapa orang tidak khusyuk pada saat wudhu, tidak akan khusyuk ketika sholat. Lalu ketika mau mulai sholat, baca doa-doa yang tadi. Setelah memulai sholat, kalau mau khusyuk, bagusnya kalau kita mengerti apa yang kita ucapkan. Allahu Akbar.
Mengerti tuh? Level terendahnya khusyuk sholat itu, ini level terendah. Kata ulama, level paling bawahnya orang khusyuk dalam sholat itu, dia tahu mau ngapain setelahnya. Berarti kalau ada orang sujud, lalu dia lupa, ini tahiyat apa berdiri ya? Sujud ya, ini tahiyat apa berdiri ya? Ini 3 atau 4 ya? Dia udah nggak tahu mau ngapain setelahnya, berarti dia dipastikan tidak khusyuk dalam sholatnya. Level paling bawahnya orang khusyuk dalam sholat, dia tahu setelahnya ini mau ngapain. Kemudian naik-naik lagi, level khusyuknya dia mengerti apa yang dia baca. Allahu Akbar, saya punya masalah di luar tapi saya punya Allah yang lebih besar. Allahu Akbar. Setelah dia ruku, dia tahu makna ruku ini. Tadi ketika saya berdiri, Allah taruh dosa-dosa aku di sini. Ketika saya ruku, berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ibu, apa artinya Allahu Akbar? Oke, berarti ngerti ya. Apa artinya sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar pujian. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa artinya? Maha suci Allah dan pujian bagi Allah. Mesti mengerti arti-artinya baru enak terasa sholatnya. Dalam sholat kalau misalnya ada gangguan boleh bertawud. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma 'abudu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Enggak selesai qul ya-nya boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, boleh meludah 3 kali. Dari tadi celinguk kenapa? Nyari apa? Ya, Ustad, di sini banyak wahana, Ustad. Pengen naik, yuk naik yuk. Celinguk dari tadi pasan aja kayak nggak konsen gitu. Lah kita datang ke sini jauh-jauh tahu sial. Ini orang Bandung masa nggak tahu di sini banyak wahana? Ini Trans Studio Bandung, udah lama berdirinya. Saya aja udah berkali-kali ke sini. Makanya dari dulu saya memimpikan pengen ke sini. Tapi terima kasih ya buat semuanya yang sudah hadir di sini dan juga buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Kita mau coba wahana yang ada di sini bersama Ustadz Cecep karena orang Bandung aja belum pernah main. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita mau naik ya wahana yang namanya apa namanya? Pemburu badai. Pemburu badai. Ustadz Cecep, Ustadz Syam. Siap, Ya, ready ya? Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak kenceng. Ah, gimana sih? Jantungnya masih ada aman kan? Jantung masih aman. Jantung aman, kaki gemetar. Kalau ngajakin yang wahananya yang santai-santai aja. Ini ada wahana yang jadi favorit nih. Kenapa? Di Studio Mall Bandung. Kenapa jadi favorit? Kalau Ekstrim. antriannya paling panjang. Ekstrim Masa lagi sih? nih. Enggak ekstrim. Ini namanya perbatasan antara dunia nyata dan dunia goib. Wah, Itu gerbang dunia lain. Wah, ini buat jamaah yang ada di rumah nih. Ini juga jadi satu referensi yang perlu kita datangi pada saat kita lagi di Trans Studio Mall Bandung. Jadi Ustadz sudah siap. Nanti kita diri di sini, nyawanya pindah dulu. Ini doanya pasti lain. tadi doanya. adalah menegangkan. Tegangkan. Sekarang menakutkan. Ayo cepet ingat sini, ayo cepet. Ayo sini cepet. Ini kita Kayaknya coba. ada yang ribut, Bang. Sebentar ayo sini.